News. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara mengungkapkan kualitas air keran di IKN Nusantara bisa langsung diminum. Disampaikan oleh Danis, air bersih yang disalurkan di keran-keran IKN diproses dengan instalasi pengolahan air, kemudian disalurkan ke IKN melalui jaringan pipa yang dilengkapi teknologi footbridge. Waktunya Sekilas Info. Presiden Joko Widodo menyatakan kereta ringan atau LRT Jabodebek akan diresmikan Agustus 2023. Setelah menjajal LRT Jabodebek, Jokowi mengungkapkan kesannya bahwa kereta bagus dan dapat beroperasi secara komersil pada akhir Agustus 2023. Presiden memastikan LRT Jabodebek akan mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan bagi penumpang. Uji coba oleh Presiden Jokowi pada Kamis tercatat merupakan keempat kalinya. Berbeda dengan LRT, Jokowi juga menjelaskan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung akan dicoba lagi pada September 2023. Tidak hanya bersama para menteri dan pejabat pemerintah daerah, Jokowi juga mencoba LRT bersama para pemengaruh, influencer, dan penggiat seni. Telah Anda ikuti Sekilas Info. Ya, terima kasih Anda terus simak 93.8 GFM, selalu setia bersama update berikutnya pendengar setia, yaitu rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2023. Saya kutip dari radarmadiun.jawapos.com. Tenaga pendidik masih menjadi formasi prioritas dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian tahun 2023. Hal ini terlihat dari usulan formasi PPPK yang diajukan Pemkab Madiun. Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Madiun menyebut guru mencapai 380 usulan, tenaga kesehatan 226 usulan, dan tenaga fungsional 62 usulan. Dan pendengar, 668 total formasi yang muncul masih sekedar usulan dan jumlahnya bisa berubah-ubah sesuai dengan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Nah, rekrutmen 668 diklaim baru memenuhi 60% kebutuhan pegawai Pemkab. Jumlah kekurangan pegawai saat ini mencapai yaitu kisarannya 1.300 dari tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Pendengar, pernikahan merupakan salah satu mimpi bagi pria ataupun wanita. Konsep pernikahan yang indah, bak raja dan ratu sehari, tentunya ingin diwujudkan menjadi kenyataan. Iya kan? Kalau bicara masalah pernikahan nih, kita sebagai orang tua wajib banget mempersiapkan pernikahan dengan baik. Salah satunya dengan memperhatikan anak-anak perempuan kita. Remaja putri ini adalah yang akan melahirkan para generasi penerus bangsa. Kita nggak pengen dong anak cucu kita kena stunting, makanya perlu usia yang matang untuk menikah agar mereka tidak menikah dini, sehingga bisa mendukung program Jo Kawin Bocah yang ada di Jawa Tengah. Dan setelah menikah terus hamil, ibu hamil juga perlu diperhatikan. Seperti programnya Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah melalui program 5Eng Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng yang telah berhasil menurunkan angka stunting di Jawa Tengah hingga 51% loh dalam kurun waktu 4 tahun. Bahkan keberhasilan program ini menjadi rujukan nasional. Berdasarkan data pada tahun 2000, tingkat stunting di Jateng tahun 2022 kemarin di angka 11,9%. Coba kalau program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, pasti akan menjadi solusi yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia.
Jaring Radio Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Program Jaring Radio sekarang pindah jam tayang. Anda bisa ikuti program Jaring Radio Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 4:30 sore, 5:30 sore, dan 6:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Tidar Sakti Batu, Meta Solo, Mutiara Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Nada Sumeneb, dan Suara Bojonegoro Indah. Siang bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Nada Sumeneb, dan Suara Bojonegoro Indah. Kawan, kabar pertama dari Karimata Pamekasan bersama saya Isya Rahman. Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan mencatat penurunan jumlah penerima bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT di tahun 2023 menjadi 23.950 orang. Ini kata Muhammad Andi Purwanto, pengelola rencana sosial dan kesehatan Dinsos Pamekasan. Menurutnya masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar total Rp900.000. Hingga saat ini Dinsos Pamekasan sudah mulai mensosialisasikan bantuan DBHCHT ke sejumlah desa di Pamekasan dan ditargetkan rampung pada Oktober 2023. Informasi berikutnya kawan, bersama saya Teguh dari Maja FM Mojokerto. Ika Puspitasari, Wali Kota Mojokerto, menjadi salah satu narasumber di Sarasehan Pencegahan Pernikahan Dini yang digelar Majelis Ulama Indonesia MUI di Balai Kota kemarin. Menurut Wali Kota, Pemkot terus berupaya menekan angka pernikahan dini, diantaranya bersinergi Kementerian Agama terkait bagaimana calon pengantin dibekali terkait kesehatan baik produksi maupun kesehatan mental, termasuk bersinergi dengan lintas stakeholder, diantaranya Bina Remaja dari unsur masyarakat, Pick Air di sekolah-sekolah, hingga Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang menaungi SMA SMK. Saya Merina DFM Sumeneb memberikan informasi sebanyak 152 dokumen bakal calon legislatif Bacalek di Sumeneb diketahui tidak memenuhi syarat TMS, sehingga yang bersangkutan terancam gagal maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD 2024. Dari 659 Bacalek yang mendaftar, sudah 507 memenuhi syarat dan ada 152 dokumen bakal calon yang tidak memenuhi syarat TMS. Bacalek yang TMS itu dikabarkan berangkat dari 11 partai politik. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb Deki Prasetya Utama mengatakan masih ada waktu panjang untuk segera memperbaiki dokumen yang tidak memenuhi syarat tersebut. Deki menegaskan jika dalam waktu yang ditentukan memenuhi syarat, konsekuensinya tetap berstatus TMS. Dari 12 hingga 15 Agustus 2023 kembali pengecekan dokumen perbaikan Bacalek yang TMS dan atau jika ada Bacalek yang diganti. Saya Cu dari Suara Bojonegoro Indah FM membawa kabar. Pengerjaan proyek jembatan gelendeng penghubung antara Kabupaten Tuban dan Bojonegoro sudah dimulai. Proyek jembatan yang diprediksi rampung akhir tahun ini dianggarkan senilai 21 miliar dari APBD Tuban tahun 2023. Basdi, pejabat pembuat komitmen proyek rehabilitasi jembatan gelendeng, bilang pengerjaan proyek jumbo tersebut Pemkab Tuban tidak melakukan pembongkaran total jembatan, melainkan hanya akan ditambah pancang baru. Nantinya konstruksi jembatan diperkuat supaya bisa digunakan untuk kelancaran lalu lintas. Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, KI Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Nada Sumeneb, dan Suara Bojonegoro Indah.